Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Pak ya. Jumpa lagi kita ya di wawancara kepemimpinan, pengambilan keputusan kepemimpinan Pak Ade. Pak Ade, ketika tahun 2022 kemarin ya, Ya, pernah menjabat sebagai kepala sekolah di bulan berapa tuh Pak Ade? sekitar bulan Februari tahun 2022 saya pernah menjabat Sebagai kepala sekolah. Ya, kepala Ya. sekolah. Saya masih teringat ada satu kasus. Ya. Kasus yang pernah dialami oleh salah satu murid kelas 6. Namanya Muhammad Taufik, kelas 6B Pak. Ya, benar. Muhammad Taufik, dia pernah nggak masuk sekolah 1 bulan. Ya. Lalu oleh wali kelasnya dan guru BK-nya melaporkan kepada kepala sekolah kenapa anak ini nggak sekolah. Ternyata berkolaborasi, kemudian BK-nya datang langsung ke rumah anak yang bersangkutan. Ternyata anak itu tidak sekolah, memiliki permasalahan. Yang teringat saya tuh, mungkin Pak Adi masih teringat, orang tuanya tersandung kasus pemukulan dan ditangkap di Kapolres Luxmawe kalau nggak salah itu ya. Kemudian orang tuanya, ibunya sakit karena shock mendengar berita tersebut. Nah, si Muhammad Taufik ini kan punya adik dia. Ya, benar. Jadi dia untuk membiayai keluarganya, dia ke laut. Di pinggir pantai kan ada tarik buka darat tuh. Nah, dia cari uang untuk biaya kehidupannya sehari-hari. Itu hasil yang sudah ditemukan oleh tim sekolah ya. Setelah diteliti benar kayak gitu kejadiannya, dan pernah Pak Ade itu memutuskan dia itu pertama berbenturan dengan kesepakatan sekolah kita. Aturan sekolah. Arti dia selama sebulan nggak masuk belajar, arti dia nggak bisa ikut ujian, kan gitu aturan sekolah di sini Pak. Tapi dimaafkan, kenapa? Karena dia itu benar. Lalu diputuskan dia dimaafkan, tapi dia tetap diberikan jam tambahan, tidak sama seperti anak yang lain. Kalau anak yang pulang jam 12:30, dia pulang jam 1 Pak dia. Jadi untuk memberi materi yang tertinggal, gitu Pak. Bagus sekali itu Pak, mengambil keputusan kebijakan tersebut. Nah Pak Adi, saya mau tanya nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, jadi begini Pak, saya ulang sedikit cerita Bapak itu. Jadi itu terjadi pada awal semester 2 ya, ketika mau selesai di tingkat kelas 6. Iya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan kerjasama kita di sini, yang kita libatkan di situ ada wali kelas, kemudian ada juga guru BP, dan ada juga dengan masyarakat sekitar. Alhamdulillah kasus itu bisa kita selesaikan. Jadi menurut saya dalam melihat kasus tersebut bersudut pandang pada moral dan hukum ya. Apabila kasus tersebut saya anggap melanggar hukum, maka itu akan terlibat antara benar dan salah. Tentunya akan kita melihat dari sudut pandang yang benar, karena menurut hukum itu diputuskan secara yang benar. Tapi apabila itu masih dikatakan benar dengan benar, nah itu akan menjadi salah satu masalah dilema etika Pak. Oh ya kayak tadi Pak, kisah yang kemarin itu ya. Karena itu benar dengan benar. Si murid itu benar secara kehidupan keluarganya, dia membela derajat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan salah satu juga kita memegang hukum di sekolah. Jadi dua-dua ini benar dan menjadi dilema itu Pak. Ya benar Pak. Baik, menarik Pak ya. Kemudian selama ini juga bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi selama ini terlebih dahulu saya melakukan identifikasi masalah atau kasus itu kita lihat dari sudut pandang yang bagaimana. Kemudian saya menimbang secara matang, kita duduk dengan lagi orang-orang yang ikut dengan warga sekolah, dan kita libatkan juga warga masyarakat, dan akhirnya nanti
kita mengambil sebuah keputusan yang bisa menguntungkan banyak pihak. Oh gitu Pak ya. Berarti berpusat pada murid Pak. Ya. Kemudian Pak, langkah-langkahnya nih Pak. Langkah-langkah atau proses seperti apa kira-kira Pak ya, yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita lihat penyebab masalahnya, Iya. ya. Kemudian kita lihat siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Kita menanyakan atau mencari informasi kepada orang-orang yang terdekat. Iya. Selanjutnya kita berdiskusi dan berkolaborasi dengan warga sekolah, dan nantinya dari sudut pandang tersebut terdapat beberapa perbedaan dan akhirnya kita mengambil sebuah kebijakan atau keputusan nantinya bisa menjadi solusi yang terbaik. Benar sekali Pak. Betul Pak, saya sependapat dengan Bapak. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi pertama melakukan studi kasus dulu. Saya melakukan langkah-langkah untuk mencari solusi, Iya. menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, norma-norma yang kita sudah jalankan di sekolah. Iya, disepakati Pak ya. Ya, yang sudah kita buat aturan di sekolah. Kemudian kita mengedepankan kepentingan umum. Oh gitu Ya, Pak. dengan alasan kita ambil manfaat dari banyak orang, kita anggap nantinya bisa menjadi solusi untuk jangka panjang. Begitu Pak ya. Bagus sekali Pak. Kemudian Pak nih, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan satu keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau kasus yang tadi? Ya, tantangan terbesarnya adalah dalam mengambil keputusan itu selalu kita mencari keputusan yang baik, bahkan yang terbaik. Namun ada kalanya ini yang kita hadapi adalah masalah antara benar dengan benar. Iya ya Pak. Nah, Jadi, itu kembali yang Pak. menjadi dilema, dan dalam mengambil keputusan itu kita harus bisa menguntungkan kedua belah pihak, atau dengan kata lain tidak merugikan satu pihak. Atau tidak menang satu pihak begitu Iya. Pak. Nah, jadi itu harus kita cermati dengan seksama. Sangat menarik Pak Adi, saya suka itu. Ya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara Pak? Atau ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Memutuskan suatu masalah yang ringan biasanya saya langsung putuskan sebagaimana mestinya. Oh gitu Pak. Tapi kalau masalah yang besar, maka saya akan melakukan langkah-langkah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya cari solusinya, nanti akan saya putuskan seperti yang sudah saya sampaikan pada paparan sebelumnya. Berarti kalau masalah itu terjadi di yang memutuskan guru kelas ya guru kelas. Iya. Nggak usah ke kepala sekolah Pak. Ya, kalau yang ringan Iya. biar diputuskan. Berarti yang berat saja baru seperti tadi Pak, yang Iya. seperti yang sudah dipaparkan Pak. Iya. Adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di dalam pengambilan sebuah keputusan, saya selalu mengutamakan pendapat atau masukan dari warga sekolah. Kemudian pemangku jabatan di masyarakat juga kita libatkan. Di komite sekolah Pak. Komite wali murid, ya kita libatkan juga. Atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan siswa, sehingga nanti kita bisa memperoleh informasi ke siswa tersebut bermasalah, sehingga saya banyak mendapat opsi atau masukan dan saya terbantu dalam mencari solusi dari masalah tersebut. Ya, berarti Pak dilibatkan Pak ya? Ya, Komite sekolah, wali murid, guru kelas, semua kelas. dan guru BP Pak ya? BP Dan juga. beberapa warga sekolah lainnya Pak. Yang terakhir nih Pak nih, satu lagi Pak nih. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil sebuah keputusan dilema etika? Atau gini Pak, hikmah apa atau mauidhah apa yang dapat Bapak ambil dalam keadaan itu?
Ya, jadi pelajaran atau pengalaman yang kita dapat ketika kita menghadapi kasus-kasus yang seperti itu, Pak. Dengan ada masalah tersebut, kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan dari suatu permasalahan tersebut. Untuk kita pertimbangkan dengan matang dan menunjukkan solusi yang tepat. Saya pernah mengutip sebuah perkataan dari bahwasanya orang pintar itu belum tentu bijak, Iya. tetapi orang yang bijak itu sudah pasti pintar. Ya. Itu filosofi yang bagus, Pak. Ya, Patut dikembangkan, Pak. ya. Baik, Pak, tidak terasa ya waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Semoga sekolah kita dipermudah lagi, Pak ya. Ya. Dan akan mengambil keputusan kebajikan dalam nilai-nilai kebajikan. Ya. Tentunya berpusat kepada mereka. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya melakukan identifikasi masalah atau kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang antara yang paling benar dan keputusan yang menguntungkan banyak orang. Baik Ibu, sekarang bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil dengan menentukan terlebih dahulu penyebab permasalahan, menentukan siapakah yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dan berkolaborasi dengan warga sekolah. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang kembali dari sudut pandang yang berbeda sebelum saya memutuskan atau mengambil solusi. Sangat menarik ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya akan melakukan kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum dengan alasan bermanfaat bagi banyak orang dalam jangka yang panjang. Sangat menarik ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya dalam mengambil keputusan yaitu selalu mencari keputusan yang baik dan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan atau tidak merugikan salah satu dari keduanya. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Untuk memutuskan atau menyelesaikan masalah yang ringan, biasanya saya putuskan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, jika permasalahan itu berat, maka saya akan melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya paparkan pada jawaban sebelumnya. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Di dalam pengambilan sebuah keputusan, saya selalu mengutamakan pendapat warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang sedang dirundung permasalahan. Sehingga saya banyak opsi dan terbantu dalam mencari alternatif solusi. Dan ini yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran atau pengalaman yang dapat saya ambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa suatu permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik.